Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat fillah di channel Muslim Indonesia Sejati. Semoga ketenangan dan keberkahan senantiasa memayungi hati kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, kita akan menyelami samudra kearifan melalui kajian kitab Fathur Rabbani bersama sang muallim, Buya Syakur Yasin, yang akan membimbing kita memahami esensi pembersihan jiwa dan cara mendekatkan diri kepada Sang Khalik dengan penuh ketulusan. Mari kita doakan agar guru kita, Buya Syakur Yasin, senantiasa dilimpahi kesehatan dan keberkahan, serta ilmu yang beliau sampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir dan bermanfaat bagi umat. Agar syiar dakwah ini menjangkau lebih banyak hati, kami mengajak sahabat sekalian untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini, berbagi pesan kebaikan di kolom komentar, serta berlangganan channel Muslim Indonesia Sejati. Setiap dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus menebar kedamaian Islam yang rahmatan lil alamin. Ini artinya perawinya Aristoteles. Tapi betul, memang betul. Dan itu kadang-kadang orang menduga dikiranya hadis Nabi, bukan, itu hadis Yunani itu. Itu pemikiran-pemikiran filosofis dari Yunani di 350 tahun sebelum Masehi itu sudah muncul. Barang siapa yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Allah. Ya ternyata mengenal diri juga tidak mudah. Umur sudah 40 tahun masih mainan pincian aja. Ya kan ternyata. Dan masih banyak sekali macam itu. Oke, saya kira macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mansur, Buya. Tadi di antara penjelasan yaitu nama Mansur dari Tegal Gubuk. Iya. Tadi di antara yang Buya jelaskan yaitu bahwasanya kita dituntut untuk ikhlas dan khusyuk, Buya. Saya mau Ikhlas dan khusyuk. Ikhlas. Saya mau menanyakan konsep untuk kita bisa khusyuk itu bagaimana, Bu ya. Terus kita tidak bicara khusyuk ini, ikhlas. Konsep untuk kita biar supaya bisa ikhlas dan di saat kita manakala kita di saat kita sedang berzikir itu yang memotivasi untuk kita khusyuk itu sebagian besarnya yaitu berimajinasi dengan apa yang kita ucapkan, Bu ya. Nah, seperti halnya di saat kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengimajinasikan sedang memuji Allah, takbir mengagung-agungkan Allah. Tapi untuk tasbih subhanallah itu kita masih kebingungan, Bu ya. Kebingungan apa yang harus kita imajinasikan di saat kita mengucapkan kalimat tasbih, Bu ya. Sedangkan Bu ya pernah menjelaskan tasbih itu artinya kerja keras. Iya. Jadi di saat kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah itu larinya pikiran kita itu mestinya kemana, Bu ya? Kalau halnya alhamdulillah, takbir itu kan mungkin mudah. Tapi untuk tasbih itu kita sedikit kesusahan, Bu ya. Nah, minta dijelaskan masalah itu, Bu ya. Terima kasih dari ya. Sekarang gini aja lah, dengan akal sederhana. Saya kembali bertanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua apa saja yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Oke? Maknanya kan gitu, yusabbihu bertasbih. Lahu maring Gusti Allah. Ma segala sesuatu fis samawati yang ada di langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di semuanya bertasbih kepada. Coba Anda berimajinasi matahari, bulan, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, galaksi-galaksi semuanya pada pegang tasbih semua, subhanallah, subhanallah, kan masih kakak. Tapi kalau tasbih itu artinya bekerja non-stop, bekerja siang dan malam tidak mengenal lelah, itu bisa masuk bahwa bumi kita ini sejak ledakan pertama sampai sekarang terus berputar dengan rotasi yang sama, dengan akurasi yang tinggi dan tidak pernah berhenti sekejap pun dengan kecepatan yang sama. Bulan pun demikian, dia mengorbit dengan orbit sinkron di sekitar bumi.
dengan ketepatan waktu yang sangat akuratnya tinggi sekali, sehingga sekian tahun mendatang sudah bisa kita hitung, karena pada detik sekian, menit sekian, jam sekian posisi bulan ada di sini, sehingga akan menutupi cahaya matahari, terjadilah gerhana matahari. Saking tingginya akurasi sehingga bisa diprediksi dengan tepat. Jadi kalau semua yang ada di bumi ini semuanya bergerak dan bekerja untuk Allah, masuk akal enggak? Kalau yang baca subhanallah masuk akal enggak? Belum tak enggak? Jadi subhanallah itu artinya kita tidak pernah berhenti. Memangnya ada di bumi yang berhenti? Kalau matahari berhenti berputar, apa yang terjadi? Enggak akan ada besok. Dan tidak akan ada kemarin. Betul enggak? Belahan bumi yang tidak kena matahari akan membeku jadi es, mati semuanya. Dan yang menghadap matahari 6 bulan kering kerontang semuanya mati. Yang menghadap terbakar semuanya, yang membelakang menjadi es semuanya. Terbayang nggak begitu? Ya. Pernah nggak 3 hari matahari tertutup oleh awan di sini? Pernah nggak? Baru 3 hari, masa belum? Sering kan? Kayak apa? Langsung drop udara, menggigil semuanya. Kalau 6 bulan mati kamunya. Kalau nggak tertutup itu. Terus kamu diam, kamu tidak diam, semuanya bekerja. Jantung kamu berdegup tidak pernah berhenti. Jantungku berdegup 71 tahun lamanya. Bop, bop, bop. Dan tetap dengan detakan 70 kali setiap 1 menit sampai sekarang. Itulah tasbih. Terus yang dimasalahkan apa? Malah yang gak masuk akal yang baca mewil tasbih. Bagaimana megangnya? Memangnya matahari punya tangan gitu. Terus yang jadi masalah? Terus? Semangat kerja mau ditingkatkan. Paham nggak? Iya, jangan masa subhanallah orangnya tidur aja gimana lagi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, artinya apa bihamdika itu? Bukan alhamdulillah, bukan begitu. Artinya kerjamu siang malam non stop itu kamu lakukan dengan senang hati. Pekerjaan yang kau tangani semuanya kamu cintai semuanya tanpa keluh kesah. Terus memangnya enak mengerjakan pekerjaan yang tidak kamu cintai? Ketika kamu sudah tidak lagi mencintai istrimu, sumpah enggak? Iya. Itu lebih hamdika itu artinya dengan segala senang hati. Sekali lagi bahwa ya boleh saja lah, ini kan penafsiran. Orang yang ngotot baca tasbih emang enggak masalah saya. Namanya kita adu pikiran aja. Cocok ke sana silakan, ke sini silakan. Cuma kalau saya ingin menerangkan sekali lagi bahwa ketika pertolongan Allah datang, idza jaa nasrullah, oke, wal fatahu, dan kota Mekah ditaklukkan, oke, wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat orang pada masuk agama Islam berbondong-bondong, orang Mekah pada masuk Islam semuanya. Terus apa perintah Allah? Fasabbih bihamdika, disuruh nyari tasbih, terus suruh baca subhanallah. Nggak masuk akal. Menaklukkan kota Mekah dengan biaya yang sangat mahal, dengan darah dan keringat dan nyawa korbannya untuk merebut kota Mekah, cukup dibalas dengan subhanallah 33, lalu alhamdulillah wastaghfirhu, lalu astagfirullahaladzim. Masuk akal. Sekarang saya ingin menerangkan kepada kamu, fasabbih bihamdi rabbika, setelah Mekah ditaklukkan, kamu harus bekerja lebih keras lagi membangun kota Mekah yang kamu cintai dan tanpa lelah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan kamu lakukan rekonsiliasi, saling memaafkan, tidak ada dendam sejarah di antara kita.
Semua adalah umatku semua. Masuk akal nggak? Kalau bukan begini, bagaimana kamu menafsirkannya? Mungkin ini baru, mungkin ini baru. Ya sudah. Apa yang baru harus salah? Tetapi kalau Anda meyakininya bukan itu, maksudnya sudah baca tasbih, ya mah enggak ada masalah. Non formalitas. Maksudnya apa formalitas itu? Begini, kita baca subhanallah subhanallah itu namanya self suggestion. Kita menghadapi persoalan menurut pikiran kayak kita ini gagal. Katakan dalam dirimu, aku mampu, aku bisa, aku perkasa, semuanya selesai. Gitu dong, aku bisa. Aku bisa. Begitu. Masa nangis? Gak usah. Aku bisa. Semuanya aku selesaikan. Kan begitu persoalannya. Jadi itu kan untuk mensugesti diri kita sendiri. Itu maksudnya apa? Begini. Oke, kita bicara melebar lah. Apa maksudnya setiap habis sholat, setiap habis acara apa saja, itu selalu Allahumma gfirli wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan sebagainya. Memintakan ampun kepada mereka, semoga mereka dikasihi oleh Allah, semoga mereka. Maksudnya apa? Betul kamu saling mendoakan? Kok bisa bertempur perang saudara saling bunuh-membunuh? Omong kosong semuanya itu. Berarti apa yang kita ucapkan itu diri kita belum tersugesti oleh ucapan kita sendiri. Betul nggak? Begini. Setiap kita mendoakan, mengharapkan kepada orang lain supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Semoga rezekinya dilancarkan Allah, semoga penyakitnya disembuhkan. Ini kita mendoakan orang lain. Itu adalah energi positif yang ada dalam diri kita. Kita keluarkan mendoakan orang lain. Sebelum doa kita nyampe orang lain, itu kalimat-kalimat yang indah itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Paham nggak? Harapan-harapan baik itu akan menyentuh kebaikan pertama dirimu sendiri. Tapi sebaliknya ketika kamu mendoakan orang cilaka, kamu sendiri yang akan mendapat cilaka itu. Udah, sejak ini hizib nasor nggak usah dibaca lah. Iya dong. Tapi maksa silakan itu. Iya. Maksudnya saya tidak melarang, menganjurkan saya gitu. Jangan mendoakan orang buruk dong. Setiap kamu mendoakan buruk orang lain, itu akan memantul keburukannya kepada dirimu sendiri. Ada warung tetangga laris. Kenapa kamu cari dukun supaya tidak laris? Itu kan jahat. Namanya apa itu tuh? Dolim. Kasud. Itu hasud itu virus-virus yang ada dalam diri kita. Ya. Dalam bentuk energi negatif yang ada pada diri kita. Virus-virus negatif itu ya, itu akan bereaksi kalau dia mendapat asupan-asupan dari energi gelap. Makanya wa min syarri ghasiqin idza waqab. Makanya virus itu akan beraktivitas ya itu ketika dalam keadaan gelap malam gulita, ketika setelah malam. Makanya orang kalau malam demamnya naik, kalau pagi sembuh lagi. Paham enggak? Ada syairnya Abi Tamam menceritakan demam nih. Syairnya Abi Tamam, Abi Tamam. Wazairati ka'anna laha hayaan fa innaha la tazuruni illa fil dhalami. Tamuku itu seolah-olah punya rasa malu kalau datang selalu di malam hari. Apa namanya? Demam. Demam itu datangnya di malam hari. Percaya enggak? Ya karena energi gelap itu sendiri menjadi inang bagi virus-virus itu. Dan di mana itu
berkembangnya virus itu menyemburkan, bukan meniup. Nafas itu wa min syarrin nafasati, nafas itu nafas. Kalau itu mah nafakha. Dari virus itu menyemburkan racunnya. Di mana? Fil uqadi, pada persendian-persendian ini. Pada ngilu, badannya, betul nggak? Pada ngilu. Ya, wa min syarri hasidin idza hasada. Hasidin itu orang yang hasud. Orang itu, semua orang ada rasa hasudnya ada. Tapi kan tertidur. Mulai berbahaya idza hasada, ketika sifat hasud itu beraktivitas, ketika bereaksi. Makanya kalau tidak enggak ada masalah. Makanya min syarri hasidin idza hasada, ketika beraktivitas, itu persoalannya. Terus gimana? Dikiranya tukang sihir gitu. Fil uqadi, pada simbol-simbol tambang. Nafas terus gitu. Jadi untuk memutus usus orang, tukang sihir itu ke tambang terus tarik gitu. Itu penafsiran dulu kan begitu. Ya boleh saja. Yang tetap menjalani seperti itu ya boleh, nggak apa-apa. Ini mah kita lagi mencari alternatif. Mungkin nggak kalau pasien begitu? Ya mungkin. Pokoknya yang penting asal maju ngakal bela. Yang penting masuk akal kan? Iya. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi wiridan-wiridan kita itu sebetulnya adalah termasuk dalam self suggestion, mensugesti diri kita sendiri. Ya, namanya menghipnotis lah begitu kalau misalnya ya. Hipnoterapi ya. Terapi dengan cara hipnotis itu ada dilakukan, sekalipun saya tidak menyetujui pengobatan dengan hipnotis itu, karena bagaimanapun hipnotis itu kesembuhannya sementara kok, nanti kambuh lagi. Ya, dan itu sudah ditolak oleh Alfred Adler dan oleh Sigmund Freud. Ya gitu. Oke. Itu. Ya. Ini Bu ya, ada pertanyaan dari YouTuber dari Malaysia. Malaysia. Yang namanya Wan Abdelmat. Wan Abdelmat. Ya, agak bahasa Malaysia. Assalamualaikum, saya dari Malaysia. Ingin bertanya, perlukah kita mengikuti seorang pemimpin yang mempersendakan ulama? Mempersendakan kalau bahasa Indonesia kurang lebih menjelekkan ya. Apa? Merendahkan. Mempersendakan. Kalau bahasa Indonesianya kurang lebih menjelekkan kan. Mengolok-olok, menjelekkan. Sedangkan ulama itu warasatul anbiya. Oke, saya bertanya dulu. Ada enggak kiai yang menjelek-jelekan kiai? Yang memusuhi kiai siapa? Jadi sikap itu ya bukan sikap ideologi, itu mah sikap temperamen seseorang. Tidak menjadi tolok ukur, ya kan gitu. Apa yang diucapkan. Mari kita mencari bukti perbuatanmu, bukan perkataan. Ya, boleh saja orang itu menjelek kiai, tapi dia sikapnya mendukung, bisa. Ya, itu hanya taktik saja, bisa saja. Betul nggak? Itu kesalahan. Tetapi bagaimanapun, apalagi itu hanya memperolok-olokkan, tetap saja dalam beragama Islam itu ada tuntutan dalam beragama ini, yaitu menjaga kondusivitas, menjaga keamanan, menjaga stabilitas, menjaga kedamaian, menjaga kerukunan. Itu merupakan bagian dari rukun-rukun agama sebetulnya mah. Cuma tidak dimasukkan oleh orang zaman dahulu. Rukun agama hanya 3, rukun Islamnya 5. Kan gitu. Rukun imannya 6. Ya kenapa? Padahal itu tidak mungkin terjadi kalau hidup kita bernegara dalam keadaan kacau balau, perang saudara. Ya. Dalam kaidah usulnya, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan untuk melaksanakan suatu kewajiban, maka sesuatu itu menjadi wajib. Malayatimu malayatimul wajibu illa bihi fahuwa, kan begitu persoalan. Nah, disitulah makanya petunjuk dari Allah sendiri, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, nurut Allah, nurut Rasul dan pemimpin. Kita ada penekanan agama, kita harus menghormati pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpinnya kita hormati. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau pemimpin itu zalim, pemimpin itu diktator, harus dilawan. Kalau ahli sunnah wal jamaah,
seberapapun diktatornya, tetap kita tidak boleh melakukan pemberontakan, karena kediktatoran itu sendiri lebih baik daripada demokrasi yang kacau balau. Betul nggak? Diktator mungkin 1, 2, 3 kiai yang dipenjara, tapi negerinya aman, daripada demokrasi kacau balau. Itu kan akidah daripada ahli sunnah wal ya dong. Kamu mah kalau ahli sunnah ujung-ujungnya tahlil. Kalau ahli sunnah marhaban dan ujungnya tidak substantif ngomong tuh. Iya, dia sekali. Makanya bagaimanapun ahli sunnah wal jamaah itu dalam sejarah Islam selalu menjadi golongan mayoritas, karena dia mengambil sikap moderat, yaitu tidak suka melakukan pemberontakan, tetapi melalui perundingan, negosiasi, melalui bargaining, melalui kompromi, ya kan, memperbaiki situasi dan kondisi, tidak dengan kekerasan. Itu aja. Jangan mengangkat senjata. Enggak. Nih, Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah itu sesungguhnya keras gitu. Sebetulnya pikirannya mah, ya, dalam indoktrinasi agamanya dia keras melawan pemerintah, tapi berupa pemikiran-pemikiran. Maka oleh raja dibiarkan. Kenapa tidak ditumpas? Dia biarkan saja. Itu kan hanya sekedar ngomong. Kecuali kalau dia bawa senjata baru kita habisin, kan begitu persoalannya. Iya. Jadi kalau dia beralih jamaah, coba buktikanlah, jaga kondisi negeri ini yang sebaik-baiknya. Gitu dong. Toh bagaimanapun pemimpin sediktatornya pemimpin, dia tetap manusia, masih bisa diajak berunding, bisa diajak bicara, masih bisa ada masukan kok. Paham bikin itu aja persoalannya. Karena tidak menguntungkan sama sekali. Memberontakan separatisme seperti itu tidak menguntungkan. Tetap komitmen kita menjaga keutuhan NK. Oke. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum, saya Yayat dari Kuningan, ya. Ada nama Yayat dari Kuningan, Kabupaten Kuningan, Cigugur, Palutungan, dekat Gua Maria. Rumah saya nempel dengan Gua Maria Cigugur. Palutungan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, hampir seluruh pengikut thariqat itu berkeyakinan bahwa mursyid dan wali itu bisa memberikan syafaat seperti Rasulullah memberi syafaat umatnya. Apakah memungkinkan wali dan mursyid thariqat itu memberikan syafaat di akhirat sebagai juru selamat? Kemudian ketika sebelum ke sini itu saya mampir di pom bensin sebelum perbatasan Cirebon. Beliau tadinya saya ngobrol dengan orang itu yang nungguin toilet, kerja di pom bensin sebelah di sini. Mau kemana? Saya bilang mau ngaji di Buya Syakur. Wah, katanya di Buya Syakur mah menengah ke atas katanya. Apa sih? Oh, menengah ke atas. Saya emang nggak bisa. Ya. Terus katanya itu kajiannya thariqat katanya, dan kalau thariqat tuh harus juhud katanya. Tolong tanyakan apa bernilai ketika kita juhud karena ditinggalkan oleh dunia katanya. Karena juhud yang baik itu menurut dia itu adalah meninggalkan dunia. Tetapi seperti puisi Buya tadi, mencintai Tuhan hanya karena gagal cinta. Artinya apakah nilainya sama orang yang meninggalkan dunia dan jadi juhud, atau dengan yang juhud terpaksa karena ditinggalkan oleh dunia, usaha bangkrut, jadi miskin dan lain-lain, ujung-ujungnya wislah juhud saja. Itu nilainya sama enggak? Terima kasih. Ini banyak substansi pertanyaannya. Pertama, saya masalah mursyid bisa memberikan syafaat itu saya tidak akan menyalahkan. Silakan kalau ada orang ahli tarekat meyakini itu ya silahkan. Saya tidak akan menyalahkan. Tetapi saya siap berbeda pendapat. Kalau saya mah tidak. Yang memberikan syafaat itu secara tekstual itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau itu tidak ada. Dalilnya ada nggak? Ada. Ini kan zaman sekarang kan mana dalilnya kan gitu. Ada nggak dalilnya? Ada. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'.
Masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Apabila orang diberi beban memikul dosa orang lain, pasti meletet. La yuhmalu minhu syai', pasti akan meletet, nggak bisa, nggak mampu. Kita sudah cukup dosa terlalu banyak, boro-boro bisa mikul dosa kamu. Apakah kamu yakin bahwa mursyidmu tidak berdosa? Menurut saya yang tidak berdosa hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak menyalahkan, tapi kalau saya punya keyakinan semacam ini juga tolong saya jangan disalahkan juga. Kalau kamu menyalahkan, tak salahkan maning siranya. Iya, kalau masalah itu. Kemudian juga ingin saya nyatakan, saya proklamirkan, itu adalah komentar orang yang belum kenal, belum ketemu dan belum mengerti tentang saya. Saya ingin mengatakan dengan sesungguhnya saya bukan mursyid dan saya tidak punya tarekat apapun. Tarekat saya kalau ada boleh sebutkan namanya tarekat rasionaliyah. Tarekat rasionaliyah gitu. Kemudian kalau Anda ikut saya silakan, saya gak pernah ngajak kok. Iya, nanti kalau sudah sampai di tengah lautan bersama saya pun jangan pernah bertanya mana tepinya. Silakan cari sendiri, aku tidak bertanggung jawab. Itu. Yang ketiga, persoalan zuhud, apakah itu karena gagal cinta? Itu adalah makhluk-makhluk imajiner yang sudah saya sampaikan dalam sajak itu. Jangan katakan bahwa Buya pernah gagal cinta. Tidak, saya tidak pernah gagal cinta. Saya dulu punya wajah yang lucu banget sehingga banyak perempuan yang tergila-gila. Iya, saking gantengnya. Jadi saya itu adalah makhluk imajiner. Seorang sastrawan itu adalah punya punya cadangan makhluk-makhluk imajiner. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi persoalan apakah orang itu bertobat secara dari keterpaksaan atau dengan sukarela, saya tidak mempermasalahkan 1001 jalan menuju Roma. Apakah terpaksa karena penyakit, ya kan, karena penyakit sepilis lalu dia bertobat, apa karena sudah tua nggak laku-laku, ya di sana manyun nggak ada yang datang kan gitu. Dulu mah masih muda, ngantri dulu mah. Sekarang manyuna. Ada juga anak SD 2.000 bayarnya lagi, ya kan, karena sudah nggak laku dia pulang dan bertobat, nggak ada masalah, ya kan. Atau karena dikawin oleh orang Amerika kaya raya, akhirnya dia juga selesai, kembali kepada jalan hidup yang benar, ya kan. Atau karena mendengarkan pengajian Buya Syakur. Nah itulah. Jadi karena apabila proses pertobatannya karena mendengar nasihat-nasihat dari proses evaluasi, renungan-renungan kan gitu, dan muncul kesadaran padahal dia sedang laris-larisnya. Bayangkan sekali eksekusi itu 2,5 juta dan 80 mah lain tuh mah. Ini mah yang di sana yang di Alexis. Ya kalau sehari bisa melayani 4 orang kan 10 juta. Gaji siapa sehari 10 juta? Kan gitu. Di tengah larisnya itu dia tersadar karena buka-buka YouTube dari cadang pinggan bicara tentang rohani, dia tersadar, iya saya nanti bakal tua, bakal mati. Akhirnya dia menangis dan kembali. Nah kalau itu terjadi, itu namanya taubatan nasuha. Dari nasihat-nasihat yang terus menerus. Nasuh itu lil mubalaghah. Ghafur selalu mengampuni, kafur selalu kafir, syakur selalu bersyukur, nasuh selalu menasehati. Proses panjang dari perenungan di malam hari dan sebagainya itu taubatan nasuha. Kalau kena penyakit ya tobat juga. Sah enggak? Ya sah, apa enggak? Gitu. Dan kalau pertobatan tidak ada syarat apapun,
cepat kalau nggak punya. Jangan tunggu ntar besok, nggak usah sekarang, cepetan. Gitu. Sebab nanti dirampok setan lagi. Iya. Ya soalnya saya sudah pernah cerita, ini banyak pendatang baru yang mungkin belum pernah, tapi saya ceritakan lagi. Ada seorang pelacur, ya artinya 4 tahun lah dia melacur, udah bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil. Memang niatan dia hanya untuk menyambung kehidupan, sudah punya tanah, punya mobil, kan sudah selesai, sudah bisa pulang lagi kan untuk sehari-hari. Akhirnya dia pengen bertobat, kembali kepada jalan yang benar, karena sudah punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, sederhana lah. Datang ke kiai minta dibimbing tobat. Kata kiainya, kamunya dosa apa minta tobat? Tuh, saya Lembuk Jakarta. Terus kiainya ditanya, apa yang kau peroleh selama melacur 4 tahun di Jakarta itu? Dia bilang punya sawah 4 hektar, punya rumah, punya mobil, saya ingin kembali ke jalan yang benar. Kata kiainya, mana mungkin tobat bisa diterima kalau kamu masih makan hasil melacur, itu kan uang haram. Bagaimana mungkin orang bertobat makanannya tetap uang haram itu? Jadi gimana? Ya buang semuanya, kembali kepada yang benar, mari saya tuntun tobatnya. Mikir loh, wah melarat maning makanan. Ya kalau besok kau miskin lagi. Jadi gimana? Ya berarti nggak jadi tobatnya. Itu kan semacam itu. Jadi ya tolong ini para ustadz, para kiai ini kalau ada selembuk bertobat, segera, yuk mandi, ayo kita salat taubat namanya, salat taubat. Ya. Kalau siang ya boleh 4 rakaat langsung. Tapi kalau malam sholat sunnah itu kalau madzhab Syafi'i ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya sholat taubat juga sama 2 rakaat salam. Kalau mazhab lain boleh sholat sunnah di malam hari juga langsung 4 rakaat. Tarawih 4, 3 boleh. Kalau kita ya 2 salam, 2 salam, 2 salam, salam. Jadi tidak ada persyaratan apapun, segera bertobat. Nah setelah bertobat nanti saya yakin kalau tobatnya itu betul, secara otomatis ya itu langsung oleh Allah sendiri reprogramming itu terjadi, diinstal ulang oleh Allah, sehingga nanti yang terjadi adalah peningkatan kualitas hidup. Itu aja kepercayaan. Jadi ya bukan dibawa, ya itu kita nggak usah ikut masuk urusan itu mas, sudah bertobat selesai. Nanti juga dia dermawan kok. Coba orang bertobat itu, nah setelah bertobat lalu kita lihat ada perubahan enggak setelah bertobat. Kalau enggak ada ya bohong namanya. Tadinya medit, bertobat anggar medit, bohong. Ya mending sabel. Itu. Jadi zuhud pun sama, apakah dia dari kesadaran sendiri karena baca-baca buku-buku motivasi, ikut ceramah ke sana kemari, akhirnya sehingga dia sadar memang ternyata betul juga sih hidup ini tidak bisa sendirian, kita tidak mungkin kaya sendirian, sehat sendirian, aman sendirian, ya tetap harus bersama-sama, nggak mungkin bahagia sendirian. Sehingga akhirnya yang tadinya dia orang yang sangat ambisius, sangat kikir, akhirnya karena kezuhudannya itu tidak dunianya dibuang, tidak. Kezuhudan orang yang kaya itu adalah dibuktikan dengan hartanya adalah bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk masyarakatnya. Zuhud itu bukan miskin, zuhud itu menghilangkan hubbud dunya. Paham nggak? Jadi itulah makanya saya ingin sebetulnya lama dulu sejak saya masih di Jakarta, kita dulu sudah ada kesepakatan kerjasama dengan Nurul Khalis Majid. Saya akan fokus yaitu membongkar kembali simbol-simbol agama, terma-terma itu yang sementara ini diucapkan orang secara stereotip, asal ngomong tapi nggak tahu maknanya. Tiap hari ya takwa, ya zuhud, ya sabar, macam-macam, tapi nggak ada yang paham sebenarnya. Hanya mengulang-ulang sakinah, mawaddah, warahmah masuk kantong semua tiga-tiganya. Ya kan nggak pasti sih itu ya, tapi akhirnya kita tidak tercapai, akhirnya ya kita pisah, kita pulang ke kampung, ke Tarang Pinggan, ke Kertasmaya. Nah tapi itu pemikiran semacam itu yang sekarang kita gelar adalah ide-ide dulu semacam itu adalah mencoba mengurai kembali terma-terma agama itu, bahwa zuhud itu bukan melarat. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Yang jadi orang
Orang yang paling terkaya di dunia orang zuhud bukan? Siapa bilang zuhud miskin? Gak ada hubungannya. Itu urusan hati. Bahwa orang yang hatinya mencintai dunia, itu berarti dia tidak berzuhud. Kalau orang yang hatinya sudah tidak lagi mencintai dunia, itu namanya zuhud. Orang zuhud bisa kaya enggak? Bisa miskin enggak? Orang yang cinta dunia bisa miskin enggak? Apa perlu saya ceritakan lagi cerita Qasasul Aulia, cerita-cerita para wali, ceritakan lagi? Cerita lagi? Oke, biar tahu aja. Ada seorang murid ya berguru pada seorang mursyid, sudah lama, artinya sudah puluhan tahun lah gitu. Lalu artinya dia itu berguru pada seorang mursyid yang miskin. Artinya rumahnya gubuk di pinggir pantai, sehari-hari usahanya hanya menjala. Dan dia zuhud dalam artian dapat ikan berapa saja, yang dimakan secukupnya, yang lain dibagikan. Dapat 5, yang dimakan 1, yang 4 dibagikan. Setiap hari. Nah, si santri ini kepengen belajar yang lebih tinggi lagi, cari mursyid yang lebih tinggi lagi, seizin mursyid. Dan itulah makanya saya potong dulu cerita ini. Kalau seorang mursyid yang benar, ketika ada santri ingin pindah ke mursyid yang lain, akan didorong, mangga, niku saya, niku alim, niku apalagi saleh disanjungnya. Tetapi ketika orang itu bukan mursyid, akan mengatakan begini, kamu dari mondok saya mau mondoknya Kiai Sakur, ya TK lagi tuh mah. Itu ada. Sudah SMA mondok Kiai Sakur, ya TK lagi tuh mah. Bisa apa sih? Bisa apa sih gaji Sakur tuh? Itu kan realitas sehari-hari. Dan saya tidak marah, ya udah bilang aja. Emangnya gue pikirin. Itu dia mursyid benar. Ya kan gitu, mangga silakan. Malah direkomendasikan ada mursyid yang lebih tinggi dari saya, namanya Syekh Abdullah. Adanya di sana, di Lebanon, di sana, di Syam. Nyari Abdullah, masuk kampung luar kampung, mubes-mubes sampai lorong-lorong semuanya, enggak ada namanya Syekh Abdullah mursyid itu. Ada cerita dulu tukang kayu, tapi sudah nggak tahu pindah kemana. Nanya kemana. Hanya satu-satunya namanya Abdullah itu adalah orang yang terkaya di daerah situ tuh. Rumahnya kayak istana, kan gitu. Nggak masuk akal, malah mursyid zuhud rumahnya kayak istana begitu. Tapi karena jangan sampai pulang hampa, penasaran, coba aja barangkali iya kan gitu. Ditunggu. Otaknya udah nggak masuk akal, masa waliullah rumahnya istana seperti itu. Tiba-tiba setelah sore datang, naik kuda kencana, keretanya berlapis emas. Tambah melotot lagi, mana mungkin. Tapi penasaran nanya. Nah betul, setelah dia datang, belum ngomong apa-apa, si mursyid tadi mengatakan, kamu dari Irak? Iya. Ayo masuk sini. Di dalamnya pembantu-pembantunya, cewek-cewek cantik-cantik. Ini wali apa nih, wali dalban? Gitu. Lalu akhirnya saya kesini pengen belajar, minta bimbingan, minta irsyad wal wa'ad. Kata Syekh Abdullah, nggak bisa, saya sibuk karena raja lagi banyak urusan, sehingga saya diperlukan untuk negara yang lebih luas lagi, ngurusin santri satu persatu, mayan kehabisan waktu, saya lagi ngurusin yang lebih penting lagi. Itu, jadi ya pulang lagi aja lah. Lalu akhirnya, tapi tolong nanti pulang aja, dia masih bisa bimbing kamu lebih jauh lagi, dia juga hebat. Tapi tolong sampaikan, ini otak jangan mikirin dunia saja. Paham? Begitu pulang, kata mursyid yang ada di Irak itu nanya, apa? Kenapa pulang lagi? Nggak bisa kan? Jadi gimana ya? Mau mondok lagi sini? Ada pesan apa buat saya? Nggak ada, bohong. Bilang apa? Nggak bilang apa? Jujur aja. Akhirnya dikatakan, dia pesan, otakmu katanya jangan mikirin dunia saja.
Akhirnya dia pun menangis bertobat pada Allah. Ternyata dalam kehidupan yang miskin masih mikiri dunia juga. Setiap akan melemparkan jala barangkali aja dapat emas. Itu di sana yang kaya raya rumahnya banyak emas tapi tidak pernah emas itu masuk ke dalam hatinya. Saya kira harus Anda pahami bahwa zuhud ini adalah pola hidup yang membuat kita menjadi bahagia dan nyaman. Bukan menyiksa dirimu. Salah paham kamu. Dikiranya zuhud itu ngajak kamu sengsara, tidak. Saya ingin mengajak kamu bahagia. Dunia itu ditaruh di laci, dikunci, jangan masuk di hati. Apa artinya kamu itu masuk di hati semua sertifikat tanah, pabrik mau masuk ke semua sehingga kamu nggak bisa tidur, ngapain? Tersiksa dengan duniamu itu. Tidurlah yang nyenyak, makanlah yang lahap, badannya sehat. Semua orang bermanfaat. Ya, dunia kamu banyak, gak bakal habis sana ratusan hektar. Terus sudah masukkan di laci, sudah simpan sertifikat di laci, ngapain ditaruh di hati? Paham nggak? Jadi zuhud itu bukan ngajak melarat. Saya ngajak bahagia supaya kamu bisa tidurnya nyenyak, makanya lahap. Karena sampai sekarang terlalu banyak orang yang kaya raya tapi tidak punya waktu untuk menikmati hartanya. Daripada kita tidak bisa menikmati hartanya, masih mending kita tidak punya harta tapi makan lahap, tidur nyenyak, badan sehat. Yakin nggak bahwa kebahagiaan faktor yang paling substantif adalah kesehatan? Yakin nggak? Pak Yayat boleh, mau nggak saya kasih sawah 200 hektar? Mau nggak? Tapi cuci darah tiap hari. Ya udah deh, sakit gigi jangan sembuh-sembuh dah. Ternyata kebahagiaan itu ketika badan kita sehat, makan apa saja enak. Kesehatan rohani, kesehatan jasmani. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Kalau jasmani penyakitnya pilek, flu, kanker, tumor, ya kan diare. Kalau rohani hasud, dengki, syirik, musyrik, ya kan gitu. Rohani dan jasmani kita sehat, tidurnya nyenyak, makannya lahap, badannya sehat, rezekinya lancar, istrinya sayang, anak-anaknya lucu-lucu, temannya banyak. Terus apa lagi? Kurang. Pak Rahmat, enak mana sate sama kepala ikan asin? Kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat. Jadi yang enak tuh satenya apa giginya yang sehat? Iya. Jadi terlalu bodoh orang yang mencari materi tapi harus mengorbankan kesehatannya. Itu orang yang paling goblok sealam dunia. Setuju nggak? Dodol ditukar sama teh kotok. Dodol ditukar dengan tembelek lantung. Tembelek lantung itu teh kotoknya. Bahasa Indonesianya tai ayam. Ya karena kalau mirip-mirip ireng semu-semu coklat. Berlian ditukar dengan beling, ya goblok namanya. Makanya jadi zuhud itu bukan menyengsarakan tapi membahagiakan dirimu. Kamu kaya tapi bisa menikmati kekayaanmu. Dengan zuhud kamu miskin, sekalipun miskin kamu tetap bahagia. Paham? Orang zuhud ini miskin bahagia, kaya apalagi. Orang zuhud ini sakit bahagia, sehat apalagi. Orang zuhud ini goblok bahagia, pinter. Tapi kalau tidak punya sikap zuhud, keserakahan dan mengumbar nafsu, hidup sehat susah, sakit apalagi, hidup kaya sengsara, miskin apalagi. Udah paham definisi zuhud? Jadi ini persoalannya karena kesalahpahaman dan kita nggak usah marah, kita jelasin saja. Nggak masuk akal, saya jelasin lagi sampai mati nggak mau paham, ya udah selesai. Ya kan begitu. Betul bahwa kita terangkan saja bahwa zuhud itu seperti ini. Jadi artinya bahwa begini,
mencintai dunia, mencintai wanita, mencintai harta, mencintai jabatan, apapun yang kau cintai selain Allah menyebabkan kamu susah tidur. Tetapi sejak engkau mencintai Tuhanmu, tidurmu lelap, makanmu lahap, badanmu sehat. Terus apa lagi? Iya kan? Nah, jadi artinya nanti terma-terma agama ini takwa, sabar, zuhud, apalagi ikhlas, qanaah, banyak sekali. Itu perlu kita bongkar kembali, kita susun kembali dengan definisi-definisi yang mudah dipahami. Kalau tidak, menjadi stereotip, mengulang-ulangi omongan yang kamu tidak paham. Kalau ngomong tidak paham namanya beo. Assalamualaikum. Enggak. Itu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Ada, ya, bangga. Satu lagi aja ya. Ini Iya, udah jam 1 lewat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukardi, Buya, dari Cengkok. Tadi Buya telah menerangkan bahwa ketakwaan adalah suatu kewajiban bagi kita. Definisi daripada ketakwaan itu adalah kehati-hatian atau waspada. Nah, kehati-hatian atau waspada ini akan menimbulkan sesuatu kesadaran, Buya. Membangun sesuatu kesadaran itu, bangun dari sebuah mimpi, Buya, itu seperti apa? Suatu contoh begini, Buya. Saya tidur. Ketika saya tidur itu pemikiran saya itu lepas, artinya bermimpi. Dan jasad kita itu di sini aliran darah itu masih bergerak, napas masih keluar masuk, jantung masih bergerak, sehingga kesadaran itu akan timbul kembali. Nah, setelah seorang itu kematian jasad itu semakin mati, artinya jantungnya tidak bergerak, darahnya tidak mengalir, napasnya tidak, apakah memang kesadaran itu masih ada? Nah, kesadaran seperti apa? Kesadaran yang artinya seperti dunia akhirat itu seperti kesadaran seperti apa, Buya? Gitu, mohon diterangkan, Buya. Terima kasih, Buya. Iya. Otak kita ini ada dua macam. Otak kanan, otak kiri. Kan begitu? Kalau otak kiri itu urusannya matematika, apalagi fisika, ya kan gitu. Kalau otak kanan itu bahasa, filsafat, kesenian, ya. Tetapi otak kita sendiri dalam jaringannya itu yang tercatat semuanya itu sekitar 10 miliar sel yang berfungsi itu semuanya itu dalam komunikasi antara satu sel dengan yang lain. Itu ternyata hanya sebagian kecil komunikasi antar sel itu yang kita sadari. Yang disebut dengan al-aqlul wa'yi, akal sadar. Jadi yang 99% itu adalah al-aqlul la wa'yi, akal tidak sadar. Semuanya dikomandokan oleh otak kita ini. Kenapa orang itu stroke tidak berfungsi? Karena jaringan selnya udah rusak. Cuma dari otak. Apa yang kita sadari? Mata saya melihat lampu, ini cahaya berapa watt bisa saya hitung, gelas kopi, rokok, asbak, mikrofon, kitab, mekalah sekitar kita, santri-santri yang berkumpul di sini ngaji, ya kan gitu. Sekarang kita sadar jam 1 lebih 10 menit sekarang ya. Ntar udah pulang, ini pertanyaan terakhir, dan sebentar lagi kita pulang. Nanti kita sadar sebentar lagi juga saya harus bersalaman dengan saudara-saudara kita semuanya. Itu semuanya ada dalam otak sadar kita. Kita semua itu prosesnya adalah tidak mudah seperti itu. It's very sophisticated, sangat sophisticated sekali. Dari gerak hati kita ingin minum, itu tidak langsung ini, itu prosesnya dikirim ke otak dulu. Otak yang memproses, otak yang memerintahkan otot angkat saya, otot otot lurik kita, ada otot lurik ya. Angkat ini bergerak, akhirnya bergerak dan kemudian didekatkan ke mulut. Otak kita juga merintahkan buka mulutmu. Itu semuanya adalah otak sadar kita. Itu hanya 1% juga kurang. 99% otak kita bekerja dan kita tidak sadari. Apa Anda sadar perintah otak kepada
rambutmu yang memanjang setiap saat? Apakah Anda sadar bagaimana jantung itu memompa darah dan mengalir sekujur tubuh? Apakah Anda sadar di dalam dirimu ada peperangan antara virus dengan leukosit Anda? Apakah Anda tahu di dalam darah Anda ada partikel asing yang berbahayakan? Anda tidak tahu. Mereka bekerja sendiri tanpa kamu sadari. Dan ini pekerjaan yang rumit sekali. Dalam sehari saja itu sel-sel yang rusak sekitar 18 miliar sel. Dan di malam hari ketika Anda tidur, otak kita bekerja mengganti sel yang rusak itu. Dan itu kita tidak sadar. Paham? Nah, makanya yang bisa menampung intuisi, ilham, apalagi wangsit, ilham, intuisi, apalagi firasat dan sebagainya, itu adalah bagian otak bawah sadar itu yang bekerja. Kalau sadar nggak mampu, otak sadar kita hanya memikirkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pegang, kita rasakan. Selain itu yang nggak bisa bekerja. Nah itulah makanya munculnya kesadaran itu adalah adanya bukannya pintu gerbang atau peluang pada otak bawah sadar kita untuk memahami kehidupan ini. Sehingga ketika seorang itu mendengar sesuatu, bisikan atau juga melihat sesuatu yang akan terjadi, itu semuanya terjadi di otak bawah sadar kita itu. Nah makanya di situ ya ini kita bicara lagi tentang masalah cuci otak dan sebagainya, brainwashing segala macam, itu juga ada permainan di situ. Iya kan? Nah itulah maksud saya. Jadi yang jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran. Itu datangnya tiba-tiba, kita tidak menduga, tidak menunggu, tidak meminta. Paling-paling kita mengkondisikan kedamaian yang ada di dalam dirimu itu. Ketika engkau masih sibuk mencari materi, ketika masih ada kemarahan di hatimu, ada kekecewaan, ada penolakan terhadap segala keputusan Allah, percayalah ketika hatimu dalam keadaan gelap gulita, tidak mungkin ada cahaya yang masuk ke dalam dirimu itu. Kamarmu itu hatimu gombal, sendal bodol, ember bodol, sertifikat, BPKB, apalagi? Ya, cewek, mobil, duit, rungsep, kamar itu padat dengan barang-barang yang enggak jelas. Nah, ketika kamar di dalam hatimu itu dalam keadaan padat, sesak dengan barang-barang, bagaimana mungkin saya memasukkan cahaya dan akan membuat terang dalam ruangan itu? Paham? Jadi kalau Anda ingin cerdas, ingin mendapat intuisi itu, buang semuanya itu. Kosongkan semuanya itu. Percaya enggak? Ya itu, termasuk dosa-dosa yang kamu lakukan. Itu tembelek-tembelek semua itu. Iya, yang bau busuk semuanya itu bersihkan semuanya, kosongkan semuanya. Kalau sudah kosong, belum tidak ada apapun, makanya buang semua Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatimu itu. La ilaha, tidak ada Tuhan apapun. Setelah kosong semuanya, baru yang masuk satu, illallah. Paham? Nah, itulah persoalannya. Anda bisa buktikan aja dulu. Coba stop dari maksiat-maksiat yang menjadi kebiasaanmu itu. Ya kan? Nih mulut tukang orang diam, diam. Belajar minimal, kamu akan tergoda. Sudah belajar kepengen tidak menjelek-jelekan orang, tidak menyalahkan orang, tapi kadang-kadang teman datang kita terlupa. Artinya kan ngerasain orang juga mengobat orangnya. Nah, kalau sadar sudah tinggal pergi. Mau kemana? Mules gitu aja. Iya, seperti itu. Jadi nggak mungkin orang yang otaknya kotor itu. Jadi para ilmuwan-ilmuwan pun itu pada saat-saat dalam keadaan renungan yang dalam. Ya, bukan dalam keadaan kesibukan. Nah, itulah makanya kadang-kadang kita juga sering mendapat intuisi untuk membuat sajak-sajak yang bagus. Itu tidak ada kepastian. Kadang-kadang sedang berak juga muncul kok. Ya cepet cepok kagian, nanti keburu lupa lagi kan begitu. Tapi itu pikiran-pikiran yang berlian ini itu kan muncul di mana saja, dalam mimpi, bangun tidur, akan tidur, lagi berak, lagi makan, pokoknya gimana. Sebab kejernihan kita itu tidak mesti di dalam masjid, belum tentu orang di dalam masjid pikirannya bening kok.
Betul nggak? Buktinya lagi sholat mikirin istrinya tetangga aja. Terjadi nggak? Terjadi. Gitu, makanya. Jadi itulah makanya. Nah, bagaimana cara untuk menjernihkan hati dan pikiran kita? Para ulama solehin, para aulia, semua itu i'tizal, namanya uzlah, menyendiri, cari tempat yang sepi. Nabi Muhammad merenungnya di gua Hira, Nabi Musa di gunung Tur Sina, Nabi Ibrahim di padang pasir, Nabi Khidir di lautan, Siddhartha Gautama di hutan. Nah, saya ini di hutan. Jadi Siddhartha Gautama dong. Iya, cari gua nggak ada di sini nih, ya kan? Nah, itu. Saya kira nanti Pak Yayat boleh kapan-kapan ikut ke laut ke Tegalagung malam Sabtu, ikut istiqosah sana kan gitu, sambil menyalurkan hobi kita mancing barangkali kan gitu. Boleh nggak mancing? Boleh. Saya juga sering dapat ilham sambil mancing kok. Iya. Ketika kitab di hadapan muka, nggak kebuka otaknya, sedang mancing kebuka semua. Gitu. Kan? Ya itulah persoalannya. Jadi ya coba kita kembalikan. Bisa nggak Anda membuka otak bawah sadar Anda? Bisa. Syaratnya itu minimal kalau menghilangkan dosa ya mungkin sulit, cobalah dikurangi sedikit demi sedikit. Imam Syafi'i sudah bilang, bukan Imam Syafi'i, gurunya Imam Waqi', guru Imam Syafi'i itu, fa innal ilma nuru min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'asi. Tidak akan masuk ke dalam orang yang otaknya banyak kemaksiatan itu. Itu aja kok. Wis paham? Oke, assalamualaikum.